Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 1 Juni 2022, di mana kita memperingati Santo Justinus Martir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber hikmat, dengan kebodohan salib Engkau telah mengajarkan kebijaksanaan Yesus Kristus kepada Santo Justinus Martir. Semoga berkat doanya kami diteguhkan dalam iman. Maka ajaklah kami untuk menjadi saksi-Mu demi Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dan dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Santo Justinus kita kenal sebagai orang yang dilahirkan di Nablus atau Israel, yang mana dalam keluarganya dia tidak pernah mendengarkan tentang Tuhan. Dia suka membaca banyak buku, tapi dia tidak menemukan Tuhan. Pada suatu hari dia bertemu dengan seorang tua yang melihat kegelisahannya. Dan orang tua itu bertanya, "Nak, kenapa engkau gelisah? Aku sudah baca buku banyak sekali, tapi tidak ada yang berbicara tentang Tuhan." Maka lalu orang tua itu memberi kepadanya kitab suci. Dia mempelajari banyak hal. Dia mendapat satu tokoh, yaitu Yesus Kristus, yang luar biasa baginya. Telah berbuat baik, telah melakukan kebenaran, tetapi apa akibatnya? Dihukum mati, disalibkan. Dan ketika dia dihukum mati, dia tidak ribut, dia tidak protes, tapi membiarkan semuanya berjalan. Akhirnya dia wafat. Bangkit malam. Nah, disitulah Justinus sadar bahwa manusia hidup dalam kefanaan. Banyak cekcok, banyak berebutan kekuasaan, banyak orang mencari kenikmatan yang hanya bersifat sementara. Tetapi Yesus memberi kepada kita sebuah pelajaran. Mengalah bukan berarti kalah. Karena mengalah berarti ingin melakukan kebenaran. Dan kehidupan kita sering lahir konflik karena tidak sejalan. Ketika orang berada dalam satu kuasa,
dia mempunyai kekuasaan, dia bisa menindas orang lain. Sama seperti para penguasa Romawi bisa menindas Yesus secara manusiawi, tetapi dia tidak bisa mematikannya. Tetapi hidup Yesus dalam kemuliaan. Maka pada hari ini kita juga mendengar dari Injil apa yang harus dilakukan oleh manusia, khususnya para pengikut Yesus, yaitu kebenaran. Maka dalam doa Yesus dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutus diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan itu dilaksanakan dan dipraktekkan oleh Yusinus. Sampai akhirnya dia pergi ke Roma, dia ditangkap. Dan orang bertanya, untuk apa kamu bodoh-bodoh ditangkap karena kau menyembah Kristus dan kau mati? Apa jawab Yusinus? Hidupku bukan kesia-siaan. Boleh mati secara jasmani, tetapi hidup dalam roh dan kebenaran. Kenapa kamu tidak menyembah berhala? Untuk apa menyembah berhala? Karena penyembahan berhala melahirkan hal-hal yang sementara. Kenikmatan, kekuasaan pun sementara, tapi hidup abadi adalah kebenaran. Maka dia dipancung pada 160. Itulah Santo Yusinus. Maka mari kita juga berdoa, Santo Yusinus doakanlah. Selamat pagi.